Halo Gromets, perkenalkan nama saya Iksan Hidayat, biasanya dipanggil dengan Iksan. Saya Recruitment Selection di Gramedia Retail dan Publishing Kompas Gramedia. Kali ini saya akan membahas mengenai tips melamar kerja melalui job portal. Melamar kerja melalui job portal memang sudah sangat familiar bagi kita semua ya. Saya dulu juga memakai job portal sampai sekarang pun masih gitu kan. Selain memang aksesnya itu gratis, cepat, informasinya juga cukup banyak dan lengkap. Melamar melalui job portal juga sangat gampang. Bagi perusahaan, mempunyai job portal juga sangat praktis. Selain itu, ketika kita posting lowongan kerja melalui job portal, pasti ketersebarannya itu akan sangat tinggi dan pelamarnya juga cukup banyak. Namun bagi teman-teman harus tahu nih, job portal itu kalau dari teman-teman gratis, kami perusahaan itu berbayar. Jadi selama setahun kita harus bayar berapa, atau 2 tahun berapa, dan seterusnya. Oleh karena investasinya itu tidak murah, perusahaan juga menggunakan job portal dengan sangat efisien. Jadi bagi teman-teman yang melamar melalui job portal, kemungkinan untuk direview akan cukup besar. Nah, memilih job portal mana yang akan kita gunakan sebenarnya tidak ada patokan khusus ya. Kalau memang mau berdasarkan banyaknya job ya atau lowongan kerja yang ditayangkan, ya pakailah job portal yang memang sudah sangat umum digunakan oleh orang-orang baik di Indonesia ataupun di dunia ya, sebutlah Jobstreet. Atau bisa juga kalau teman-teman memang sudah punya nih perusahaan mana yang akan kita lamar gitu kan, baru kita cari tahu dia menggunakan, perusahaan itu menggunakan job portal atau platform apa, baru kita membuat account di job portal tersebut dan melamar sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, terkait dengan tips melamar kerja melalui job portal, saya ada beberapa tips, mungkin nggak bisa dikatakan tips ya, lebih ke pengingat saja, karena saya yakin teman-teman juga sudah sangat familiar dengan job portal. Tips yang pertama, pastikan bahwa loker itu benar. Ya, kehati-hatian itu sangat penting teman-teman. Jadi, walaupun mungkin dari job portal yang juga sudah memilih dan memilah mana-mana perusahaan yang boleh memposting di lowongan atau di portal kerjanya, kehati-hatian dari usernya juga sangat penting. Teman-teman tidak boleh asal langsung klik lamar, walaupun memang itu sangat gampang ya. Teman-teman bisa cek ketika mau melamar, itu pasti di bawah iklan jabatannya pasti akan ada nama perusahaan atau nama PT-nya. Teman-teman silahkan klik linknya, kemudian silahkan lihat overview terkait dengan perusahaan itu. Bahkan kalau di Jobstreet, selain overview terkait dengan perusahaan, mereka juga ada review tentang perusahaan itu. Biasanya reviewnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah bekerja di perusahaan itu. Teman-teman bisa lihat kira-kira kelebihannya apa di perusahaan ini, kelemahannya apa, kemudian teman-teman bisa menambah informasi-informasi lain digali melalui mesin pencari lainnya. Nah, itu kalau Jobstreet. Kalau job portal lain, walaupun mungkin tidak selengkap Jobstreet, tapi pasti akan ada company profile terkait dengan perusahaan yang memposting lamaran kerja itu. Teman-teman silahkan baca, walaupun mungkin tidak 100% menjawab, minimal teman-teman sedikit tahu nih perusahaan itu apa. Oke, itu tips pertama. Kemudian tips yang kedua adalah jangan asal melamar. Ya, melamar kerja melalui job portal memang sangat gampang. Tinggal buka jobnya, kemudian klik lamar, buka jobnya, klik lamar gitu terus. Tapi tidak boleh asal melamar. Silakan teman-teman melamar apabila teman-teman merasa 80% kualifikasi kalian sesuai dengan jabatan yang ingin dilamar. Ya, 80%. Oke? Nah, kenapa begitu? Karena dari sisi perusahaan kami itu bisa memilah-milah nih mana yang memang sesuai kualifikasi, mana yang tidak. Sayang aja kalau teman-teman ternyata kualifikasinya jauh, ketika kita sort menggunakan fungsi itu, teman-teman akan langsung ke kotak yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan tidak akan kita review CV-nya, gitu kan? Bayangkan saja, misalkan sekali kita posting lowongan kerja ada 500 atau 800 orang bahkan lebih pelamar, kalau tidak kita gunakan fungsi tersebut, ya kita akan sangat keteteran. Dan dengan fungsi tersebut akan sangat membantu dari para recruiter untuk memilih dan memilah mana-mana CV yang layak untuk kita follow up ke proses selanjutnya. Itu yang kedua, jangan asal melamar. Kemudian tips yang ketiga adalah selalu lengkapi atau update data diri.
Nah, ini mungkin beberapa hal yang sering kelewat ya teman-teman, karena mungkin kita sudah punya banyak atau sudah lama sekali punya akun job portal, jadi tidak secara periodik kita update. Nah, ketika teman-teman memang punya updatean baru nih terkait dengan skillnya, atau mungkin terkait dengan sertifikasinya, atau mungkin pernah ada tambahan magang mungkin, atau project apa, silakan teman-teman langsung tambahkan di job portal tersebut. Nah, apabila nih ternyata ada beberapa hal yang belum bisa termasukkan di sana, silakan teman-teman upload nih di fungsi upload yang ada di sana. Misalkan upload CV tambahan dengan tambahan informasi, atau upload portofolio yang kalian punya. Itu tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat adalah customize notes. Apa sih maksudnya customize note? Customize note itu, jadi kalau teman-teman akan melamar di sebuah jabatan gitu ya, pasti akan ada kolom untuk kurang lebih kalimat begini, promosikan tentang diri Anda. Maksudnya menjual diri gitu ya, bagaimana sih kita cocok nggak dengan pekerjaan yang kita lamar. Ketika di kolom tersebut, teman-teman jangan sekali-kali mengosonginya atau hanya menuliskan hal-hal yang kurang profesional. Silakan tuliskan mini resume. Jadi perkenalan, kemudian kamu sudah pengalaman kah, atau mungkin masih fresh graduate, kemudian dikustomisasi sebisa mungkin disesuaikan dengan industri atau perusahaan yang akan kita lamar itu. Dari sisi backendnya atau dari sisi perusahaan, dari kami pasti akan sangat senang nih ketika teman-teman niat banget gitu ya nulisnya gitu kan, nggak cuma saya ingin kerja, mohon untuk dipanggil, nggak boleh kayak gitu. Jadi silahkan buat mini resume. Tips yang kelima adalah kerjakan tes atau pretest dengan sungguh-sungguh. Memang mungkin tidak semua job portal mempunyai fungsi ini, tapi contohnya kalau kami pakainya Caliber gitu ya. Caliber itu punya beberapa fungsi pretest atau screening test gitu kan, untuk jabatan-jabatan tertentu, dan itu kita set sedemikian rupa sehingga teman-teman harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan dikerjakan secara asal. Karena apa? Karena nanti akan hasilnya kelihatan siapa-siapa yang ngerjainnya asal-asalan, atau mungkin memang nggak asal-asalan, ya memang nggak bisa, itu kan kelihatan. Jadi kalau teman-teman merasa cocok dengan jabatan itu, silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke, itu tips yang kelima. Nah, itu tadi teman-teman 5 tips yang sudah saya sampaikan. Nah, satu tambahan lagi, kalau memang teman-teman sekarang adalah job seeker sejati ya, dan artinya memang belum ada magang atau mungkin memang belum ada pekerjaan sampingan, silahkan dalam satu hari itu teman-teman bisa mendedikasikan waktunya untuk barang minimal 2-3 jam khusus untuk di depan laptop untuk mencari lowongan kerja ya. 3 jam, kalau kira-kira yang sesuai yang mana, kemudian mencari perusahaan dan lain-lain, itu silakan kalian dedikasikan waktu 3 jam. Kemudian teman-teman juga bisa mendedikasikan 2 jam lainnya untuk menambah skill-skill kalian, kan banyak sekali tuh, baik itu via online, video, webinar dan lain-lain. Silakan belajar selama 2 jam. Jadi kalau ditanya orang, kamu sekarang apa kegiatannya? 3 jam saya sebagai job seeker, dan 2 jam saya menambah skill-skill saya dengan belajar via online. Oke, jadi semoga ini bermanfaat. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Dadah.